Kelonggaran di dada kita kalau kita paham karakternya pasangan kita itu kayak apa. Nah yang menarik, para ulama itu berkata, Rasulullah itu sama kuda aja paham. Nah kita ini suami istri itu tidak paham. Padahal di dalam suami istri itu tidak hanya butuh ketakwaan, tapi keterampilan mengenali latar belakang orang yang kita cintai. Karena orang yang bertakwa itu belum menjamin mereka itu akan dilanggengkan. Kayak kisahnya Zaid bin Harisah ketika dinikahkan dengan Zainab bintu Jahsyin. Itu kan dua-duanya orang bertakwa, orang solih. Tapi pernikahan mereka pun tidak bertahan lama. Karena salah satunya, kalau kata para ulama, disebabkan mereka tidak satu frekuensi dalam kufu. Zainab bintu Jahsyin dari keluarga Quraisy terpandang, Zainab binti Haris itu dari keluarga mantan budak. Yang bagaimanapun trennya, lifestyle-nya kan mungkin berbeda. Dan akhirnya ketika tidak dipahami dengan benar, tidak saling mengerti, itu juga akhirnya menjadi gesekan-gesekan yang luar biasa. Itulah betapa luar biasanya ilmu pernikahan. Makanya Nabi itu sensitif banget sama istrinya. Kapan istrinya marah, kapan istrinya ridho, dia paham. Sampai Aisyah tanya, emang kamu tahu ya Rasulullah kapan saya ridho, kapan saya marah? Oh saya tahu, kapan saya ridho. Kamu ridho itu kalau kamu menyebutkan demi Robnya Muhammad. Kapan saya marah? Kalau kamu tidak mau menyebut nama saya, tapi menyebutkan nama kakek saya demi Robnya Muhammad, berarti kamu lagi marah. Masya Allah ya, luar biasa. Kadang-kadang kan kita gesturnya tidak paham, gimmicknya tidak paham, anunya nggak paham. Tapi Masya Allah, itulah kenapa dalam pernikahan itu selalu membutuhkan ilmu setiap waktunya. Nah, nanti ikutlah acara Me and My Half Team. Bapak Ibu, bagian ini silakan hubungi Selatan Dinar ya, cara nanti diberi linknya. Iya. Iya. Sebelum saya menyampaikan kajian, saya sampaikan terlebih dahulu tentang masalah Palestina. Kita ini sebenarnya tidak membantu mereka, tapi sebenarnya adalah kita membuktikan dan memantaskan diri kita, memberikan konsentrasi kita, perhatian kita kepada masyarakat di Palestina, supaya kecintaan kita kepada mereka itu memantaskan kita berjumpa dengan mereka. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu itu bersama dengan orang yang kamu cintai. Membantu itu konteksnya dari atas ke bawah, padahal mereka itu lebih atas daripada kita. Dan sesungguhnya kita menangis bukan karena kita hanya bersedih, tapi kita menangis karena kita tahu bahwasanya keberkahan itu menyelimuti masyarakat kita, menyelimuti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka setiap waktu berjibaku dengan nyawa dan setiap hari bersimbah dengan darah. Lafaz dzikir mereka itu terus menghujam kepada hati mereka. Kalaupun ada pemuda yang terlambat menikah, bukan karena mereka asyik dengan pacaran, tapi mereka terlambat menikah karena setiap wanita, rumah mereka kalau diketok untuk dilamar, para wanita itu berkata, buktikan cintamu dulu kepada Allah dengan menjaga Gaza ini sebelum kamu melamar kami menjadi istrimu. Dan mereka pemuda-pemuda ini akhirnya wafat di tengah perjuangan mereka. Kalau tempat kita dibasahi dengan berkah air hujan, maka di Palestina itu diberkahi dengan berkahnya air hujan dan darahnya para syuhada. Apakah sama tanah yang terbasahi dengan darahnya para syuhada dengan terbasahi dengan air hujan? Tentunya tidak akan pernah sama. Makanya Masya Allah ya, tidak perlu kita ributkan tentang masalah ini kemanusiaan ataukah ini politik. Maka sesungguhnya membiarkan kucing mati di dalam kamar. Seorang wanita disiksa oleh Allah gara-gara membiarkan kucing mati di dalam kamar. Tidak dia biarkan makan, tidak dia biarkan mencari makanan sendiri. Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha la hiya atlaqatha wa la hiya ta'kulu min khashashil ardi. Seorang perempuan aja gara-gara kucing aja bisa masuk neraka ketika mendiamkan kucing itu mati kelaparan. Apalagi ketika kita mendiamkan orang-orang yang beriman ketika mereka sedang mempertahankan wilayah keimanan di mana kita tidak mampu menjaga itu dan tidak mampu melaksanakan tugas itu, dan kita diwajibkan untuk membantu mereka. Tolong ketika kita dalam kondisi yang semacam ini, kita itu tidak usah mempertengkarkan dan mendebatkan tentang masalah wasilah. Wasilah kita untuk mendukung Palestina itu beda-beda. Ada yang turun ke jalan, ada yang tidak turun ke jalan. Itu wasilah. Tidak usah kita meributkan dan kita tidak usah mendebatkan antara satu wasilah dengan wasilah.
Kadang-kadang kita jumpai ada yang pakai semangka, ada yang pakai bendera. Tidak usah kita meributkan wasilah. Karena bagaimanapun perhatian kita dan fokus kita itu harus tertuju ke Palestina. Ini kita harus paham ya, kita berada dalam perang opini, perang media. Dan yang dinamakan perang itu ada banyak strategi. Ada orang yang pakai semangka supaya mereka tidak take down, supaya mereka tetap bisa menyuarakan dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada dunia tentang apa yang terjadi. Ada yang mungkin pride-nya dengan bendera pun sama. Ini hanya wasilah, dan wasilah itu tidak pantas dibentur-benturkan dan dijadikan menjadi arena debat. Ada yang boikot, ada yang tidak boikot, itu wajar kok. Tidak usah dibawa kepada konteks yang akhirnya mengatakan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak gitu. Contoh sederhana, saya suka Barca, ya. Terus Pak Dewo suka misalkan suka Real Madrid. Saya tidak membeli jersinya Real Madrid, itu kan tidak salah bagi saya. Kok kamu nggak beli jersinya Real Madrid? Saya nggak suka dengan Real Madrid. Itu hanya sebatas memberikan dan mewakili rasa bahwasanya dia itu tidak ingin membeli. Jangan langsung dikomentari, kalau kamu boikot, kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu masalah berat. Kalau sudah kamu tuduh saudaramu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, berarti kamu sudah menuduhnya dia di pinggir jurang untuk keluar dari Islam. Karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu dosa besar. Contoh simpel saja. Saya misalkan ada punya tetangga saya punya warung. Tapi saya tahu yang punya warung itu pernah mendolimi bapak saya. Dia punya utang 50 juta. Tapi dia malah nggak bayar hutangnya. Tapi dia justru membangun warung. Terus saya sebagai anaknya tahu dulu perjuangan bapak meminta bantuan sama orang yang membunuh saudara kita. Tapi kalau ada saudara kita tidak mau membeli karena dia membayangkan saudara kita di sana, itu wajar. Tidak usah kita debat-debatkan. Dan kita tidak boleh berada pada fase debat dengan narasi. Membantu Palestina itu harus dengan pendekatan persuasif. Bagaimana kita memperlebar barisan orang yang membantu, bukan menambah musuh di tengah-tengah barisan. Dan ini luar biasa. Kita mendapati saudara-saudara kita mungkin beda agama, ketika mereka membantu, ada yang memberikan loyalitas. Kita apresiasi. Kita mendapatkan berbagai macam elemen, mereka memberikan loyalitas sesuai dengan apa yang mereka mampu, kita apresiasi. Dan tugas kita itu mendoakan semoga apresiasi kita masing-masing diterima oleh Allah menjadi keberkahan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bukan memastikan diterima dan tidak diterima. Masalah niat itu miliknya Allah semata. Sehingga akhirnya narasi-narasi persuasif itu justru meneduhkan. Kalau kita dari tempat kejauhan saja, ternyata kita masih bertengkar. Masalah semangka ataupun bendera bertengkar. Masalah boikot dan tidak boikot bertengkar lagi. Ya nggak ada habisnya kalau kayak gitu. Dan justru malah memperlebar permasalahan. Yang justru akhirnya kita fokus kepada satu titik untuk saudara kita di Palestina. Justru yang terjadi adalah kita memperlebar musuh di antara kaum muslimin. Cobalah kita itu melihat itu dari perspektif keilmuan gitu. Jangan hanya dari satu pendapat, tetapi kita memaksakan pendapat itu untuk menihilkan pendapat lain. Nggak kayak gitu. Saya kemarin ada yang ngomong ke saya, Ustadz kalau boikot kan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Loh, konteks mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu apa? Saya tidak suka nih dengan satu produk, misalkan sandwich gitu, atau donat. Saya tidak suka di tempat itu, tapi saya makan sandwichnya dan donatnya di tempat lain. Lah, konteks mengharamkannya ada di mana? Ini masalah rasa, dan ada orang yang ingin diwakili rasanya itu dengan dia tidak membeli gitu. Kalau mengharamkan tuh begini, saya haramkan diri saya menikah. Sunnah Nabi mengatakan kita menikah, tetap saya haramkan diri saya untuk menikah. Itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi marilah kita dakwahnya itu persuasif dalam kita itu menghadapi masalah Palestina. Ada yang turun hari ini alhamdulillah, ada yang tidak turun hari ini alhamdulillah. Yang terpenting sama mendoakan, dan cara kita melihat saudara kita itu harus dengan kacamata yang bening, bukan dengan kacamata hitam. Kenapa semua itu tampak salah? Mungkin hati kita melihat orang lain dengan kacamata hitam. Akhirnya semuanya tampak salah dan yang benar itu hanya kita saja. Sudahlah, ayolah bangun dukungan kita dengan cara yang persuasif. Siapapun yang membantu Palestina, kita respon.
Dan kita senang sekali bahwasanya hari ini Masya Allah ya, kita dapatkan dukungan itu mengalir dari mana saja. Bapak Presiden, Bapak Jokowi juga memberikan dukungan. Ibu Marsudiri ini luar biasa sehingga podium yang membawa sebuah kekuatan diplomasi di kancah internasional, ya kita doakan. Kalau doa saja kamu masih susah, lalu doa itu kamu akhirnya dolimin orang, lalu kamu hujat orang hanya karena tidak sesuai dengan pendapatmu. Ya, doa itu kan kekuatan yang sangat simpel dan sederhana, tidak butuh biaya. Mari kita bangun dukungan kita dengan persuasif kepada apa yang terjadi dan menimpa kepada saudara kita di Palestina. Afan ya, Pak Dewo, saya sekalian ngomong tentang ini. Tidak. Selama wasilah itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, ya tidak perlu kita benturkan. Tidak ada yang namanya sunnah itu membenturkan wasilah. Allah a'lam. Mari kita mulai kajian kita. Mohon maaf di luar tema, tapi perlu saya sampaikan karena tadi Pak Dewo, Abu Muhammad yang saya cintai karena Allah menyampaikan tentang masalah Palestina. Jadi saya sekaligus pula menyampaikan narasi. Kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya tidak apa-apa kok. Saya tetap doakan semoga apa yang kamu pilih diterima sama Allah. Dan doakan saya juga, apa yang menjadi pilihan saya juga diterima sama Allah. As simple as that kehidupan orang beriman. Tidak pernah mencari musuh di barisan orang-orang yang sama-sama beriman. Berkiblat dengan kiblat yang sama ke Ka'bah. Bernabi dengan nabi yang sama dengan Nabi Muhammad. Itu yang sebenarnya menjadi sebuah komitmen kita dalam kehidupan beriman. Kehidupan beriman itu komitmennya simple. Mencari saudara di antara orang yang beriman dan tidak mencari musuh. Apalagi ketika kita sedang memiliki banyak PR dalam kehidupan kaum muslimin secara luas dan skala internasional. Mari kita tinggalkan masalah itu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada keluarga besar Islam Madinah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat pada konsistensi, Allah menganugerahkan kita istiqomah. Dan yang paling penting adalah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, karena tidak ada manusia yang mereka masih hidup dengan degup jantungnya yang berdetak kecuali mereka semuanya pasti membutuhkan hidayah. Kalaupun ada di antara kita masih bermaksiat dengan dosa-dosa besar, kita butuh hidayah supaya hidayah itu bisa menjadikan kita keluar dari lubang kemaksiatan dan dosa. Kalau ada di antara kita, saudara kita sudah keluar dari lubang kemaksiatan dan sekarang sedang meniti jalan ilmu, itu pun butuh hidayah. Kenapa? Supaya ilmu yang dia pelajari berdasarkan pemahaman yang benar. Kalau ada saudara kita pun yang sudah belajar berpahaman yang benar, itu pun juga masih membutuhkan hidayah. Kenapa? Supaya yang dia pelajari bertambah sempurna. Karena bisa jadi yang kita pelajari selama bertahun-tahun baru kecil sekali dari ilmu yang Allah sampaikan dalam kehidupan di dunia. Dan kita meminta hidayah walaupun kita sudah ngaji, walaupun kita memiliki komitmen mengikuti para sahabat dalam pemahaman, tapi tetap kita butuh hidayah supaya ilmu kita bertambah dan bertambah. Karena banyaknya masalah itu adalah ketika ilmu kita cetek sedikit tapi merasa ilmu kita kayak segudang-gudang dari timur ke barat. Itu masalahnya. Kalaupun kita sudah memiliki ilmu yang luas, kayak para ulama besar, tetap kita pun juga meminta hidayah. Kenapa? Supaya kita diberikan istiqomah, menetapi jalan kebenaran yang sudah kita dapatkan. Bahkan setingkat para nabi pun, mereka pun meminta hidayah. Kenapa? Supaya para nabi mendapatkan kematian husnul khatimah yang diridhoi oleh Allah. Nah inilah yang menjadikan kita paham. Dalam segala hal itu kita sangat membutuhkan hidayah dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah pada kehidupan kita. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahwasanya sebentar ya Pak. Nah, ada orang nggak Fadil?
suruh nolongin rumah mati total lampunya. Ada yang bantuin ya? Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya di dalam kehidupan kita senantiasa kita menjalankan roda-roda kesyukuran di dalam kehidupan kita. Materialisme, kapitalisme itu luar biasa menjarah pada seluruh lini kehidupan kita. Dan kita paham, tidaklah paham materialisme, tidaklah paham kapitalisme kecuali merenggut sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Merenggut ketenangan, merenggut kelapangan, dan merenggut kecukupan di dalam kehidupan kita. Padahal puncak tertinggi pada kehidupan kita di dalam kualitas hidup itu setelah kita beriman sama Allah, yaitu gimana kita mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Banyak orang pintar belum tentu lapang hatinya. Banyak orang kaya belum tentu diberikan ketenangan. Dan banyak orang yang mereka memiliki jabatan yang tinggi belum tentu diberikan kecukupan. Karena apa? Karena memang kecukupan, kelapangan, dan ketenangan itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Dan tentunya tidak akan bisa didapatkan kecuali adalah dengan kita memaksa diri kita bersyukur. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan. Tetapi sesungguhnya syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Karena mustahil Umar Mita, Pak Dewo, dan seluruh nama di muka bumi ini akan mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan sampai mereka memaksa diri mereka untuk bersyukur. Kita hari ini dekat sekali dengan kehidupan orang. Hari ini kita dekat sekali dengan teras kehidupan orang lain. Sehingga akhirnya kadang-kadang syukur kita itu menjadi hilang. Syukur kita menjadi menguap pada kehidupan kita. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya resah pada kehidupan. Apalah artinya harta yang kita miliki kalau kita tidak mendapatkan ketenangan? Apalah arti jabatan yang kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan kelapangan? Apalah arti perusahaan yang kita kuasai kalau kita tidak mendapatkan kecukupan? Karena apa? Siapapun yang tidak bersyukur, dia mendapatkan sebaliknya. Dia mendapatkan kegelisahan, dia mendapatkan kekecewaan, dan pastinya adalah kekurangan. Dan itu menyiksa. Yang menyiksa kita itu kegelisahan, tidak ada ujungnya. Yang menyiksa kita itu kelelahan yang tidak ada akhirnya. Dan yang paling menyiksa kita itu juga adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Dan itulah yang kita khawatirkan akan menjadi neraka kecil bagi kehidupan manusia ketika hidup di dunia merasakan tiga perkara itu. Kita bersyukur karena syukur itu sinar dari cahaya surga untuk melapangkan, untuk menenangkan, dan untuk mencukupkan pada kualitas kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati, ada sebuah kisah yang sangat indah sekali untuk kita jadikan evaluasi serta menjadi perenungan untuk kita di dalam kitab Ruhul Bayan. Di dalam kitab Ruhul Bayan ada seorang ulama besar. Ketika beliau sedang tawaf, maka beliau menemukan seseorang sedang menempel pada Ka'bah. Dan dia terus berdoa kepada Allah dalam kondisi menangis. Tidak ada doa yang dia panjatkan kecuali satu, ya Allah matikanlah saya sebagai seorang muslim. Dan dia tidak menambah doa yang lainnya. Ulama ini berputar kembali dan masih mendapati orang itu berdoa di depan Ka'bah sangat khusyuk sekali. Dan terdengar bagaimana dia meminta kepada Allah, wafatkanlah saya sebagai muslim. Dan tidak ditambahi dengan doa-doa yang lainnya. Berulang-ulang beliau putar-putar Ka'bah dan tawaf. Akhirnya sang ulama ini tertarik untuk bertanya, mungkin untuk menggali hikmah, karena hikmah itu bisa kita temukan pada kehidupan siapapun. Maka ulama ini tanya sama orang tersebut, Pak, kenapa Bapak meminta doa hanya dimatikan dalam kondisi muslim? Kenapa tidak ada doa yang lain? Maka akhirnya ulama berjumpa kembali dengan Bapak itu dan tanya, apa sih Pak kejadian yang melatar belakangi Bapak sampai Bapak berdoa dengan doa yang semacam itu semata? Hanya meminta supaya saya dimatikan sebagai seorang muslim dan tidak nambah dengan yang lainnya. Lalu akhirnya beliau berkata, saya punya dua saudara. Saudara saya pertama adalah muadzin selama beberapa puluh tahun. Saudara kedua pun saya, sama ketika dia juga seorang muadzin. Singkat ceritanya dua-duanya meninggal dalam kondisi murtad. Padahal mereka menjadi muadzin sholat itu selama puluhan tahun. Ya, mereka
menjadi muadzin puluhan tahun dan mereka murtad. Dan itulah yang membuatku khawatir. Kalaulah ada saudaraku yang aku lihat kesehariannya dan kesibukannya di dalam mengumandangkan adzan selama 40 tahun dan ternyata dia matinya murtad, dan ada saudaraku lagi yang seorang muadzin 30 tahun dia mengumandangkan adzan dan dia pun matinya juga dalam kondisi murtad, maka akhirnya kamu sekarang paham kan kenapa alasanku di dalam berdoa itu adalah meminta dimatikan dalam kondisi muslim. Akhirnya ulama tersebut mengatakan, iya, sekarang saya paham kenapa engkau berdoa supaya dimatikan dalam kondisi seorang muslim. Maka sebelum mereka berpisah, ulama ini bertanya kembali, kalau aku boleh tahu, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka menjadi muadzin selama 40 tahun, menjadi muadzin selama 30 tahun. Tapi kenapa kok akhirnya mereka mati dalam kondisi murtad? Maka sang bapak itu menjawab, aku lihat mereka menikmati dua hal, sampai Allah jadikan mereka keluar dari agamanya. Mereka itu suka mencari-cari kesalahan orang dan mereka sangat menikmati aib yang dilakukan orang lain kalau mereka ketahui dan mereka mengerti. Dan itulah kesamaan di antara kedua saudaraku itu. Suka, ya Allah, gitu. Ternyata memang perjalanan kita itu perjalanan tinggal satu, memastikan iman sebelum kita mati dan memastikan sama dengan majelis ilmu Islam Madinah. Korelasinya kuat. Inilah yang menjadikan kita harus mengilmui perjalanan sisa kehidupan kita menuju kepada kematian. Supaya perjalanan kita mengilmui perjalanan kita pada sisa kehidupan kita tidak menjadikan kita tergelincir sebagaimana orang-orang yang pernah tergelincir menuju kepada kematian. Tergelincir di masa muda, wajar. Tergelincir di paruh baya, biasa. Kalau mereka akhirnya bertobat itu luar biasa. Tapi tergelincir pada waktu hari ketika meninggal dunia itu sesuatu yang sangat merugi. Dan itu merupakan kerugian total pada kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kita kaji, kita pelajari lembar per lembar pelan-pelan gitu ya. Dengan kita mengambil setiap poin-poin besar yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, ya supaya melahirkan kepada kita sikap waspada pada kehidupan kita, mengilmui kematian, supaya menjadi sebuah tawassul. Tahu tawassul menjadi sebuah perantara untuk memohon sama Allah, ya Allah, saya pelajari kitab, saya pelajari ilmu, saya pelajari ayat, saya pelajari hadis yang berkaitan tentang kematian dengan harapan supaya Engkau wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah. Dan inilah yang kita harus mengerti. Sekarang setelah kita memahami mukadimah itu, sekarang mari kita bahas. Kemarin pada waktu kajian kita membahas panjang lebar, dan ini pertemuan kesekian kalinya ketika membahas tentang nama-nama lain hari kiamat. Yang menarik adalah inilah yang menunjukkan keilmuan yang sangat dalam, wawasan yang sangat luas dari Imam Qurtubi. Bahwasanya Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita tentang hari kiamat nama-namanya. Dan ternyata setiap nama yang ada pada hari kiamat itu memberi faedah ilmu dan memberikan kepada kita penjabaran yang panjang yang sangat bermanfaat pada kehidupan kita ketika masih hidup. Saya dulu, termasuk saya akui, sebelum saya membahas dan membaca kitab ini, saya mengerti bahwasanya nama hari kiamat itu ya Al-Qiyamah, As-Sa'ah gitu. Kemudian An-Nazi'ah gitu. Hanya beberapa nama saja. Tapi ternyata kita tahu dari penjelasan ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang dijabarkan oleh baginda Nabi di dalam sunnah. Ternyata kita mendapati bahwasanya nama lain hari kiamat itu banyak sekali. Dan setiap nama memberi kepada kita pelajaran. Dan itulah yang masih menjadi pembahasan kita. Kita membahas tentang nama-nama lain hari kiamat yang selama ini kita secara normatif commonnya itu biasanya ya mempelajari nama hari kiamat itu ya Al-Qiyamah, As-Sa'ah gitu. Tapi ternyata namanya itu banyak. Kemarin kita telah mempelajari tentang nama-nama hari kiamat itu ada Yaumul Qasas atau Yaumul Qisas karena setiap kejahatan akan dibalas. Ada Yaumul Haqqah
yaitu adalah hari ketika kebenaran itu nyata dan tidak ada lagi yang samar-samar. Jadi nanti kita tidak akan lagi kebingungan pada waktu hari kiamat. Ini yang benar. Bisa jadi ada orang yang memusuhi sesuatu, tapi ternyata yang dimusuhi itu benar. Dan dia yang salah. Terus disebut dengan Yaumut Thamah. Yaumut Thamah itu adalah karena sesungguhnya di situ adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Mungkin mereka ketika di dunia, mereka mendapatkan kezaliman, mereka disakiti, mereka dipojokkan, diperangi, tapi ketika pada waktu hari kiamat mereka menjadi kaum yang dimenangkan dan mereka begitu tenang menghadapi kematian, menghadapi hari pengadilan. Disebut juga dengan Yaumus Sakhah, yaitu hari berdenting. Artinya bahwasanya pada waktu hari kiamat itu ada dentangan keras sekali yang memekakkan telinga dan memboncorkan gendang-gendang telinga setiap manusia di timur dan di barat. Disebut juga dengan Yaumul Wa'id, yaitu adalah hari ancaman. Hari ancaman bagi siapapun yang ketika di dunia memilih jalan hidupnya menentang kebenaran, memilih hidupnya untuk menentang Al-Quran, memilih hidupnya untuk konfrontasi dengan sunnah. Maka pada hari itulah dia akan terbelalak, mendapatkan ancaman-ancaman yang Allah sampaikan di dalam kehidupan Quran dan hadis betul-betul ditegakkan dan ditampakkan oleh Allah dan dia tidak bisa menghindari ketika dia mendapatkan ancaman langsung dari Allah sebagai pemilik kehidupan hari akhir. Kemudian disebut dengan Yaumul Wa'ad, hari perjanjian, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Wafa, hari pemenuhan, dan kita juga kemarin membahas Yaumun Nadamah, yaitu adalah hari penyesalan yang kita mendapati banyak manusia menyesal dengan berbagai macam hal-hal yang membuat manusia itu menyesal. Sekarang mari kita buka halaman 467. Ya. Bagi yang belum membawa kitab, silakan dibuka pada halaman 467. Kita menjumpai bahwasanya di antara hari kiamat yang disampaikan oleh Allah, yaitu adalah hari pertemuan. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan, kalau boleh kita klasifikasikan secara sederhana, nama-nama hari kiamat itu ada yang berkonotasi positif atau berkonotasi menggembirakan, ada hari-hari kiamat yang berkonotasi menakutkan. Kalau boleh kita klasifikasi menjadi dua. Nama-nama hari kiamat ada yang berkonotasi menakutkan untuk memberi ancaman kepada orang-orang yang tidak ada yang salah, yang dia imani, dia benarkan ketika hidup, dan menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini suka menantang Allah dan berkonfrontasi dengan kitabullah dan sunnah. Sekarang mari kita bahas hari pertemuan. Di dalam ayat ini kita memahami bahwasanya hari pertemuan itu merupakan salah satu nama hari kiamat. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-15. Rafi'ud darajat Dzul arsy yulqir ruh min amrihi ala ma yasha' min ibadihi liyundira yaumat talaqi. Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-15. Dan Allah itu sangat tinggi derajatnya. Allah itu maha tinggi dan tidak ada yang mengalahkan posisi dan kedudukan Allah. Saking tingginya Allah. Allah pula yang memiliki arsy, tempat bersamayamnya. Allah yang mengutus Jibril membawa perintah kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hambanya. Dan sesungguhnya Allah itu ketika memerintahkan Jibril untuk memberikan perintah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hambanya menjadi nabi dan rasul, apa tujuannya? Liyungdira yaumat talaqi. Para nabi dan para rasul itu tujuannya satu, untuk mengingatkan manusia tentang hari pertemuan. Ya. Jadi sesungguhnya disitulah kita akhirnya paham bahwasanya hari kiamat itu merupakan hari di mana Allah menggelar pertemuan. Allah itu menggelar episode perjumpaan kembali. Setelah manusia pada kehidupan mereka di dunia, mereka dipisahkan dengan jarak, mereka dipisahkan dengan alam yang berbeda, yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Maka sesungguhnya hari kiamat itu penegasan kembali tentang hari pertemuan. Dan tidaklah setiap manusia kecuali ketika mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat, kecuali mereka pasti berjumpa, mereka pasti bertemu. Maka Imam Qurtubi lalu menerangkan
Ketika Allah di dalam surat Al-Mu'min mengatakan liyungdira yaumat talaqi, untuk mengingatkan hari pertemuan, maka didetailkan secara terperinci oleh Imam Qurtubi. Maka pertemuan apa sih? Pertemuan apa yang terjadi pada waktu hari kiamat? Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi yang pertama, pertemuan orang yang mati dengan mereka yang lebih mati dahulu, di mana mereka yang lebih mati dahulu bertanya kepada seorang yang baru saja meninggal tentang keadaan penduduk di dunia. Jadi yang pertemuan yang pertama itu tentang kiamat, yaitu tentang kiamat kecil. Ya, ini kiamat kecil itu kematian. Bahwasanya hari kiamat dalam konteks kiamat kecil atau kiamat besar, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sesungguhnya ada hari pertemuan. Pertemuan kita dengan keluarga kita yang telah mendahului kita dan telah wafat sebelum kita. Tetapi ketika kita sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka kita berjumpa kembali di tempat yang telah ditentukan oleh Allah dengan kenikmatan fasilitas bisa menghadap ke surga untuk saling berjumpa kembali setelah kematian dulunya memisahkan mereka sementara. Ini termasuk salah satu sisi kematian itu yang dari perspektif yang menyenangkan. Kematian itu memang menegangkan dan kita jujur, kematian itu menakutkan. Ya, karena kita bagaimanapun ingat dosa kita dan kita ingat betapa besarnya urusan kematian akan menjumpai kita. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya dalam perspektif kita membaca hadis, kita mendapati bahwasanya ada sisi kematian yang cukup bisa memberikan kegembiraan. Apa itu kematian yang bisa memberikan arti kegembiraan? Yaitu ketika kita memandang kematian itu merupakan hari perjumpaan. Berjumpanya kembali dan bertemunya kembali dengan keluarga kita yang telah wafat dan berjumpa kembali di alam barzah. Karena manusia ketika mereka di alam barzah itu, kegiatan mereka adalah mereka berjumpa dan saling mengunjungi ruh dengan ruh ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, dan mereka sebagiannya adalah istirahat sebagaimana pengantin yang baru saja bercampur dan merasakan nikmatnya setelah mereka bercampur dan tidurnya dengan kualitas itu sampai hari kiamat. Tapi selain itu mereka saling berjumpa dan mereka saling bertemu. Jadi mereka saling berjumpa dan mereka saling bertemu. Dan ini merupakan salah satu di antara hal yang terjadi di alam barzah. Saya misalkan punya ibu yang meninggal sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Ketika ibu saya meninggal 10 tahun yang hampir 9 tahun yang lalu, maka sesungguhnya kalau saya wafat sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka sesungguhnya saya berjumpa kembali dengan ibu saya. Karena kebiasaan ruh sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam sanad yang sahih, kebiasaan ruh yang telah meninggal dunia, mereka itu suka bertanya tentang kondisi keluarga-keluarga mereka, dan mereka bertanyanya kepada ruh-ruh yang baru datang kepada mereka ketika mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi begini loh penjelasannya. Saya akan jelaskan dengan penggambaran lebih real ya. Ibu saya meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah itu adalah keponakan beliau meninggal. Setelah keponakan beliau meninggal, setelah itu kakaknya beliau meninggal. Setelah itu adiknya beliau meninggal, setelah itu bapak meninggal, setelah itu kakak saya meninggal. Maka ibu saya ketika meninggal lebih dulu di antara semua mata rantai yang saya sampaikan ini, ketika keponakan saya meninggal, menyusul ibu mungkin setahun 2 tahun setelahnya, maka ketika mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka ibu nanti bertanya, Duk itu panggilan perempuan untuk orang Jawa. Duk, gimana keadaan keluargaku? Nanti yang baru datang ini akan cerita, ya Bude keluarganya begini, Mas Minta sekarang begini, anaknya begini. Itu nanti akan cerita. Nanti setelah itu adiknya datang, kakaknya datang, tanya lagi. Nanti ketika sang suami datang, itu pun berjumpa kembali. Mereka berjumpa kembali. Lalu mereka membicarakan apa yang telah mereka lalui pada kehidupan di dunia. Memang belum senikmat di surga, tapi nikmatnya itu sudah mereka rasakan semenjak mereka di barzah. Kalau ada yang suka bertanya, kok bisa Ustadz? Kan mereka belum diadili kok sudah dapat nikmat gitu. Kan belum diadili oleh Allah. Gini loh.
Kayak kita mau naik pesawat, kalau pesawat kita adalah kelas bisnis, maka kita mendapatkan fasilitas dengan lounge-nya. Kita istirahat di lounge-nya. Karena kelas kita bisnis, kita mendapatkan fasilitas pijat, fasilitas makan, fasilitas full service dari para pelayan yang ada di lounge yang kita mampir sejenak sebelum kita naik pesawat. Perumpamaan barzah itu semacam itu. Sehingga akhirnya mereka saling berjumpa, mereka berbicara tentang apa yang mereka lalui, sampai nanti betul-betul mereka berjumpa dengan hari kiamat. Dan mereka itu berjumpa. Nah, ibu saya dengan bapak saya tanya, Mita sekarang kondisinya gimana Pak? Oh, Mita sekarang anaknya ini, sekarang keturunan ini, kondisi keluarganya begini, itu nanti diceritakan. Kenapa yang lebih lama? Tanya sama orang yang baru datang, karena yang sudah lama ini, mereka tidak bisa mengupdate ya, informasi yang baru dari keluarga mereka semenjak mereka di alam barzah. Karena alam barzah itu kayak tembok tebal yang tidak bisa ditembus dengan apapun. Maka cara untuk update informasinya itu adalah datang dari, yaitu mendapatkan informasi dari keluarga yang baru datang, ruh mereka ketika meninggal dunia, kalau sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya ada sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya ruh itu kalau mereka ada kedatangan ruh yang baru datang, baru saja meninggal, ruhnya baru datang, maka ruh-ruh yang lama itu langsung mendatangi ruh yang baru dan bertanya banyak hal. Sampai ada sebagian ruh yang mengatakan, biarkan dulu, dia baru saja melewati perjalanan yang melelahkan, biarkan dulu dia dulu. Nah, ini kata Rasulullah, sabdanya Nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya termasuk di antara hari kiamat dinamakan dengan yaumut talaqi, yaitu adalah hari pertemuan, karena sesungguhnya berjumpa kembali setelah dipisahkan dengan kematian dan kehidupan ketika memisahkan di antara keduanya. Makanya itu yang pertama, sesungguhnya mereka itu akan berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka. Jadi ini termasuk salah satu perspektif kematian yang bisa menggembirakan. Memang kita khawatir dengan kematian, kita takut dengan kematian, dengan amal kita, dan kita menghadapi alam yang baru. Tapi di satu sisi yang lainnya kita harus paham bahwasanya kematian itu merupakan pertemuan. Ada satu kisah dalam sanad yang sahih. Ada seorang wanita, sahabat wanita Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Beliau baru saja ditinggal oleh anaknya yang wafat. Sedih beliau. Lalu beliau bertanya sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah setiap ruh bisa saling berjumpa dengan ruh-ruh yang lain ya Rasulullah? Mereka saling berjumpa, mereka saling bertemu ruh-ruh itu ya Rasulullah? Maka Nabi langsung menjawab, iya, mereka saling bisa berjumpa. Lalu pada saat itu Nabi melihat ada beberapa burung yang ada di satu pohon. Dan mereka itu di pohon itu saling di atas dahan yang sama. Lalu Rasulullah berkata, sebagaimana burung-burung itu berjumpa di atas dahan, mereka saling kumpul di atas dahan itu, sebagaimana kondisi dan keadaan ruh semacam itu nanti ketika mereka dikumpulkan. Maka Masya Allah, perempuan ini atau sahabat wanita ini langsung senang sekali. Wah, langsung dia berkata, Masya Allah gitu. Makanya semenjak saat itu akhirnya tidaklah beliau mendapati kalau ada keluarganya yang sakit berat gitu ya, sebelum menuju pada sakratul maut, maka ibu ini selalu berkata, nanti tolong sampaikan salamku untuk anakku ya. Nanti sampaikan salamku untuk anakku ya. Dan itu disampaikan oleh beliau karena beliau telah mendapatkan jawaban dari baginda Nabi bahwasanya setiap ruh saling berjumpa dan saling bertemu dengan satu kondisi. Syaratnya sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, mereka saling berjumpa. Lah inilah yang menjadikan ini disebut dengan hari talaqi. Makanya hari kiamat, kiamat kecil kematian, kiamat besar nanti ketika hancurnya dunia alam semesta, maka itu disebut dengan hari perjumpaan karena berjumpanya kita kembali dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Yang kedua, bertemunya dengan amal solih kita. Jadi nanti kita akan berjumpa dengan amal soleh kita ketika kita di dalam kubur.
Dan kita juga akan bersumpah dengan amal kita nanti pada waktu di pengadilan Allah. Dan inilah rahasia kenapa amal itu disebut oleh Rasulullah dengan kata cahaya. Kan Rasulullah itu kan menyebut amal itu dengan kata cahaya. As-salatu nurun, wasiyamu nurun, wasadaqatu nurun. Sesungguhnya puasa itu cahaya, salat itu cahaya, sedekah itu cahaya. Kenapa? Karena cahaya ini difungsikan untuk menemani orang yang telah beramal ketika di dunia. Supaya ketika dia mendarat pertama kali di alam barzah, dan ketika nanti di akhirat, amal-amal ini berfungsi menjadi cahaya. Dan cahaya itu memang sebuah kekuatan yang memang cahaya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada kehidupan di alam barzah dan di kehidupan pengadilan Allah. Maaf ya, saya itu terkadang gini, kalau ngelihat film-film superhero yang dibuat oleh Hollywood itu selalu identik dengan tangan yang mengeluarkan cahaya. Cahaya. Saya tidak tahu apakah ada korelasinya atau tidak, tapi saya akhirnya menjadikan itu menjadi sebuah perenungan gitu, dengan mengilustrasikan. Maka sesungguhnya semua amal yang kita lakukan nanti menjadi cahaya. Makanya ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dulu di awal-awal, masih ingat dulu kita membahasnya di rumah Islam Madinah di Jakarta Barat. Saya pernah menyampaikan sebuah riwayat. Manusia itu ketika dimasukkan ke area kuburan, maka dia akan didekati dengan berbagai macam siksaan. Maka seluruh amalnya akan menjadi warrior. Semua amalnya itu akan menjadi pejuang dan menjaga orang itu. Puasanya, sholatnya, sedekahnya yang akan menundukkan setiap serangan yang ditujukan kepada orang itu. Sholatnya akan berkata, jangan dekati fulan karena dialah yang menegakkan aku. Puasanya akan mengatakan, jangan kamu dekati fulan ini karena akulah yang dijadikan dia untuk lapar-lapar di waktu siang karena Allah. Sedekahnya akan berkata, jangan ganggu orang ini karena sesungguhnya sifat bakhilnya tidak menjadikan dia untuk bersedekah di jalan Allah. Dan itu akan menjadi penjaga dan itu semuanya akan menjadi cahaya. Makanya akhirnya orang ketika beriman semakin sempurna cahayanya. Makanya kita berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya untuk kami. Karena amal soleh itu menjadi cahaya besar pada kehidupan manusia. Dan kita akan berjumpa dengan amal-amal kita. Amal kita menutup aurat berjumpa. Amal kita dulu sedekah ketika sudah lupa berjumpa lagi. Amal kita dulu ketika bangun keran untuk masjid jumpa lagi. Amal kita memberikan pengairan jumpa lagi. Amal kita ngaji jumpa lagi. Amal ketika membantu orang yang kesusahan dalam hutang berjumpa lagi. Semuanya berjumpa lagi. Untuk memberi arti bahwasanya termasuk salah satu perjumpaan yaitu perjumpaan kita dengan amal-amal soleh kita. Ya. Makanya tidak perlu bagi kita untuk membanggakan amal kita. Dan tidak perlu bagi kita mempublikasi amal kita. Supaya amal itu utuh. Siapapun yang mereka beramal, lalu mempublikasi amalnya dengan niat untuk mendapatkan riya dan mendapatkan pujian, maka amal itu tidak akan datang kepadanya dengan sempurna. Amal itu akan rusak. Sebagaimana lampu yang sudah putus beberapa komponen kabelnya tidak akan memberikan penerangan. Tidak akan memberikan penerangan. Kenapa? Kabelnya putus. Yang menyebabkan komponen-komponen amal ibadah tidak bisa memberikan penerangan, tidak bisa memberikan cahaya. Orang itu riya, orang itu ujub, orang itu sombong. Itu akhirnya tidak berjumpa lagi dengan amalnya. Dan niat yang salah. Orang yang meniatkan amalnya untuk dunia, dia ketemu. Kenapa? Karena amalannya sudah dibayar oleh Allah ketika di dunia. Dia sedekah, dia sholawat hanya untuk dunia. Dunia sudah dikasihkan untuknya. Nanti di akhirat sudah nggak dapat apa-apa. Makanya merugi. Amal ibadah itu yang untuk ibadah akhirat. Dunia kita sudah dibagi-bagi oleh Allah sesuai dengan kadar takdir yang Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tidak perlu merusak amal kita dengan berbagai macam hal yang menjadi perusaknya. Salah satu perusaknya itu niat yang salah untuk dunia, riya, ujub, sombong, merendahkan orang. Itu merusak amal ibadah kita dan akhirnya seseorang itu tidak mampu berjumpa dengan amal ibadah dia ketika amal ibadah itu sudah rusak. Layaknya bola lampu
gagal memberikan penerangan. Ketika bola lampu itu gagal memberikan penerangan karena komponen-komponen kabelnya kita rusak dengan berbagai macam perusaknya. Tidak bisa berfungsi. Segala sesuatu ada perusaknya. Kayu ada perusaknya. Perusaknya kayu itu apa? Rayap. Rayap itu yang merusaknya. Handphone ada perusaknya. Apa itu? Ketika misalkan jatuh ke air dan belum ada teknologi yang membuat dia water resist, akhirnya handphone itu rusak. Tembok ada perusaknya dengan jamur yang merayap pada permukaan temboknya. Segala sesuatu ada perusaknya. Amal ibadah pun ada perusaknya. Jangan hanya giat beramal, tapi lupa dengan perusak amal. Giatlah beramal sembari waspada dengan perusak amal ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya disebut dengan hari pertemuan, yaitu pertemuan penduduk langit dengan penduduk bumi. Karena apa? Pada waktu di hari kiamat nanti terjadilah perjumpaan. Kita manusia ketika dicabut, kita ketemu dengan Malaikatur Rahman. Kalau kita dalam kondisi beriman, kita ketemu dengan malaikat maut yang mencabut kita. Akhirnya ruh itu diberikan oleh Allah organ-organ yang fungsinya tidak lagi sama dengan ketika di dunia. Jadi maaf ya, sebenarnya kekuatan ruh kita itu gede. Tapi karena casing kita, fisik ini membatasi. Akhirnya telinga kita, mata kita, semuanya terbatas. Kenapa? Karena memang fisik di dunia itu membatasi. Memenjarakan dalam tanda petik. Kalau seseorang sudah dicabut ruh dari jasadnya, maka pada saat itu dia memiliki semua organ tubuh dengan fungsi yang jauh berbeda ketika di dunia. Dia bisa melihat malaikat, dia bisa melihat surga, nanti di akhirat dia bisa melihat surga, bisa lihat neraka, kakinya bisa berdiri di padang mahsyar selama 40 tahun perjalanan akhirat. Itu semuanya fungsinya. Makanya maaf ya, jangan fokus sama fisik di dunia ini, hanya tumpangan doang. Kayak kalau mati, sudah ditinggal kayak gigi meninggalkan tempatnya, sudah tinggal, sudah. Maka ini hanya fisik di dunia saja. Nah kita nanti di akhiratnya akan diberikan fisik oleh Allah jauh berbeda dengan fisik kita di dunia. Kenapa? Fisik di dunia mengalami fitrah, dicerai beraikan oleh tanah dan cacing-cacingnya. Dicerai beres, hilang dia sudah, menyatu dengan tanah. Karena ini hanya tumpangan doang. Makanya kenapa Allah benci sekali dengan orang yang membanggakan fisiknya? Ya karena hanya tumpangan. Tumpangan apa yang kamu banggakan dari tumpangan? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang krem misalkan. Apapun warna kulitnya dibuat oleh Allah beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Ya karena hanya tumpangan saja. Hanya tumpangan tok. Makanya Allah benci sekali kepada mereka yang sombong dengan fisiknya. Karena tidak ada yang perlu dibanggakan. Maka ketika ruh sudah dicabut, disitulah dia berjumpa dengan para penduduk langit. Sebagaimana riwayat dari Bara' bin Azib. Dalam riwayatnya Bara' bin Azib kita menjumpai manusia menuju ke langit pertama, berjumpa dengan para malaikat. Para malaikat riuh menyambutnya. Dan manusia yang ruhnya itu diajak ke atas langit yang pertama, dia bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat kerumunan para malaikat yang memenuhi langit pertama. Dan dia bisa mendengar langsung bagaimana para malaikat itu lalu mereka berkata, "Manir ruhu hadza thayyib." Siapa pemilik ruh yang indah ini? Siapa pemilik ruh yang indah ini? Maka akhirnya para malaikat yang membawa mereka lalu menjawab, pemilik roh yang sangat indah ini Fulan bin Fulan. Dan dia melihatnya. Makanya hari kiamat disebut dengan perjumpaan. Karena apa? Akhirnya penduduk dunia yang selama ini tidak pernah melihat malaikat karena keterbatasan fisiknya, bahwasanya fisik matanya tidak bisa melihat kepada alam malaikat, maka pada waktu hari kiamat diberikan oleh Allah berjumpa, dia melihat oleh Malaikatur Rahman, ini Malaikatul Malik, ini Malaikatul Ridwan, semuanya akhirnya dia jumpai dan dia lihat. Itulah yang disebut dari pertemuan para penduduk bumi dengan penduduk langit. Yang keempat, yaitu pertemuan makhluk dengan Sang Khalik. Pertemuan makhluk dengan Sang Khalik. Pertemuan makhluk dengan Sang Khalik ini terbagi menjadi dua. Kalau pertemuan makhluk dengan Khalik di balik hijab, yaitu ketika diadili oleh Allah.
Dan ada orang-orang berdosa yang nanti berjumpa dengan Allah dalam bentuk suara. Lalu mereka disidang oleh Allah. Kenapa kamu zina? Kenapa kamu menghafalkan Al-Quran niat kamu untuk riya? Kenapa kamu sedekah niatnya untuk riya? Nanti dijawab itu. Dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di belakang hijab. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang berdosa tidak bisa melihat Allah. Dia hanya berjumpa langsung, tapi ada hijabnya. Nah, orang beriman itu nanti melihat Allah. Karena sesungguhnya kita menjumpai bahwasanya salah satu kenikmatan besar dalam kehidupan di akhirat itu adalah ketika seseorang itu berjumpa dengan Allah secara langsung tanpa hijab. Ya. Makanya kita mendapati lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Makanya kita mendapati tidaklah orang yang berbuat baik mereka mendapatkan surga, dan mereka itu mendapatkan ziyadah. Mendapatkan ziyadah itu adalah mendapatkan tambahan, yaitu melihat wajahnya Allah. Mereka betul-betul bertemu dengan wajahnya Allah. Saya bukakan di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Tolong diambil. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-26, Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, maka mereka mendapatkan dua jaminan dan janji dari Allah. Al-husna, mereka mendapatkan kebaikan pula. Kebaikan itu apa? Artinya surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dia mendapatkan surga. Setelah mendapatkan surga itu apa? Ziyadah, ada tambahan. Berarti ada satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga. Apa itu? Ziyadah namanya. Diterangkan oleh Allah dengan kata ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya itu melihat wajahnya Allah. Tapi untuk siapa? Khusus bagi para penduduk surga. Penduduk neraka tidak berjumpa dengan Allah. Mereka mendengar suaranya Allah ketika diadili. Mereka semuanya mengetahui, mendengar suara itu, tapi di belakang hijab. Nah, ketika manusia sudah menyelesaikan pengadilan Allah, melewati sirat, sampai di kontoroh, sampai akhirnya masuk ke dalam surga, barulah di situ mereka melihat wajahnya Allah. Makanya ada sebuah riwayat, bahwasanya Allah itu, ketika seluruh penduduk surga itu, seluruh penduduk surga sedang menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, lalu tiba-tiba nampaklah sinar di atas wajah mereka. Ternyata itu adalah Allah. Sinar itu begitu indah sekali. Ya. Dari miliknya Allah. Maka Allah itu berkata, berfirman, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai penduduk surga. Maka para penduduk surga yang asalnya tadi menikmati semua sajian terbaik yang Allah berikan kepada mereka ketika di surga, mendapatkan sapaan langsung dari Allah. Maka mereka itu mendapatkan nikmat itu mengalir, seluruh syarafnya itu mendapatkan nikmat itu. Seakan-akan kenikmatan surga itu kalah dibandingkan ketika mereka melihat wajahnya Allah. Lalu diterangkan oleh Rasulullah, fala yaltafitu ila syai'in minan na'imi madamu yang duruna ilaihi. Saking nikmatnya mereka melihat wajahnya Allah itu, mereka tidak noleh ke kanan, mereka tidak noleh ke kiri, mereka fokus saja melihat wajahnya Allah itu, saking nikmatnya. Nah, itulah yang disebut dengan hari perjumpaan. Dan itu nikmat yang besar. Dan dikatakan bahwasanya proses berjumpanya manusia di surga ketika berjumpa dengan Allah disebut dengan talaqi, berjumpanya manusia penduduk surga ketika berjumpa dengan Allah. Makanya salah satu doa sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yaitu laddatan nadhari ila wajhika wasyauqali ila liqaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya aku diberikan oleh Engkau kenikmatan memandang wajahmu, dan supaya aku diberikan rasa rindu yang tidak pernah padam untuk selalu ingin berjumpa dengan. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya sesungguhnya ini merupakan nama hari kiamat. Jadi nama lain hari kiamat Yaumut Talaqi, karena ada 4. Berjumpanya manusia dengan keluarganya yang telah meninggal lebih dulu. Yang kedua, berjumpa dengan amalnya.
berjumpanya manusia antara penduduk bumi dengan penduduk langit. Dan yang keempat, berjumpanya manusia yang telah menjadi penduduk surga berjumpa dengan Sang Khalik, dan itulah kenikmatan paling puncak dari semua kenikmatan yang pernah dirasakan oleh manusia. Setelah kita membahas itu, kita lanjutkan. Ada pula yang disebut dengan Yaumul Azifah. Yaumul Azifah itu hari yang dekat sekali. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu anisah kul innama ilmuhu indallah wa ma yudrika la'alla sa'atu takunu qaribah. Maka dikatakan manusia itu bertanya tentang hari kiamat, dan katakanlah hari kiamat itu ilmunya milik Allah semata. Dan bisa jadi sesungguhnya hari kiamat itu sangatlah dekat. Jadi artinya bahwasanya hari kiamat itu hari yang cepat, hari yang dekat sekali. Dan bagi kita tidak usah meributkan kapan hari kiamat. Kita tidak perlu menghitung-hitung. Ya, saya berpendapat itu yang lebih benar. Tidak perlu menghitung sisa kehidupan, sisa umur kehidupan manusia itu berapa. Tidak usah dihitung. Memang ada ya pendapat para ulama yang menghitung. Tapi banyak sekali ulama yang lain yang tidak pernah menghitung-hitung sisa umur kehidupan manusia. Yang kita imani itu apa? Sesungguhnya yang kita imani adalah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Yang kita imani di dalam surat ini, dalam surat Al-Ahzab 63, dan bisa jadi memang hari kiamat itu memang sangatlah dekat, sudah cukup. Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan beberapa tahun lalu, Ustadz, apakah benar sisa umur kehidupan manusia tinggal 100 tahun, tinggal 50 tahun, dan lain sebagainya? Maka tidak penting untuk mengetahui kapan tepatnya hari kiamat itu datang. Ilmuhu la yanfa' wa jalhu la yadur. Kita tahu pun juga tidak terlalu bermanfaat. Kita tidak tahu pun juga tidak akan menjadi beban dosa untuk kita. Yang penting adalah mempersiapkan kematian itu ada. Dan itu terlihat dari caranya Rasulullah ketika berdialog dengan Arab Badui. Ada Arab Badui itu tanya sama baginda Nabi, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tidak menghitung-hitung. Jadi begini, nanti kalau sudah muncul tanda-tanda kiamat ini tinggal 100 tahun. Nabi tidak menjawab itu. Yang Nabi komentari dari pertanyaan itu simpel. Madza a'dattalaha? Yang kamu siapin apa? Yang kamu siapin apa? Jadi respon Nabi itu ngasih ilmu ke kita, ngasih clue kepada kita. Jadi kita tidak terlalu memusingkan kapan hari kiamat itu. Oh, nanti kalau saya balik Palestina nanti hari kiamat sudah dekat. Tidak usah gitu. Dalam bantu Palestina masalah hari kiamat Allah yang ngatur. Oh, nanti kalau saya bantu Palestina nanti Dajjal muncul. Enggak usah gitulah. Dajjal tetap muncul. Waktu kapannya Allah yang paling tahu dan Allah yang paling mengerti. Yang paling kita pentingkan bukan di angka kapan itu terjadi. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan ketika itu nanti sudah terjadi. Entah kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia. As simple as that. Sesimpel itu saja sebenarnya. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya hari kiamat itu memang sebentar lagi. Ya, kita itu sebentar lagi. Kenapa kita diberitahu oleh Allah bahwasanya nama hari kiamat itu Yaumul Azifah? Kenapa Allah itu mengatakan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu hari yang dekat? Supaya manusia itu selalu berada di dalam bayang-bayang kematian. Dan di dalam bayang-bayang hari kiamat. Supaya apa? Supaya dia fokus kepada urusan akhiratnya. Coba kalau dijelaskan nama kiamat itu adalah Tawil. Misalkan hari kiamat itu hari yang panjang dan masih lama. Apa efeknya pada kehidupan manusia? Efeknya pada kehidupan manusia akhirnya santai. Udah masih lama hari kiamat. Jadi Allah lalu memberi hikmah. Kenapa Allah katakan hari kiamat itu Yaumul Azifah? Allah katakan hari kiamat itu dekat. Karena pada dasarnya supaya setiap orang itu aware. Oh, kita ini sudah dekat. Supaya kita mempersiapkan, supaya kita tidak lagi asik masuk bercengkrama dengan dunia dan syahwat. Kenapa? Hari kiamat itu dekat. Hari pengadilan, hari kisos, hari pertemuan, semuanya sudah nampak dekat untuk kita. Dan memberikan kepada kita keterjagaan. Jadi kita terjaga. Oh, kiamat sudah dekat. Gitu. Kata-kata yang melenakan kalau dalam bahasa percakapan kita, kata-kata yang sering melenakan itu apa? Kata-kata yang sering melenakan itu ketika kita sering berkata begini, Belanda masih jauh. Kata-kata itu melenakan. Akhirnya apa? Ya sudah,
Ketika kita menganggap bahwasanya Belanda itu masih jauh, maka akhirnya itu melenakan. Makanya Allah tidak mengatakan bahwasanya kiamat itu jauh. Tapi Allah itu mengatakan bahwasanya kiamat itu dekat. Ketika Allah mengatakan bahwasanya yaumul azifah, bahkan Allah mengatakan wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, itu memberi arti kepada kita supaya kita waspada, persiapan anak, supaya anak itu juga sudah paham tentang hari kiamat. Kita mengajarkan kepada istri kita, mengajarkan keluarga kita bahwasanya kiamat itu sejatinya sudah dekat. Dan itulah maksudnya kenapa Allah itu mensifati hari kiamat itu dekat. Karena apa? Setiap manusia nanti kalau sudah hari kiamat itu ngerasa kehidupan mereka itu hanyalah sepenggal waktu duha yang singkat. Itu. Makanya nama lainnya adalah Yaumul Azifah. Maka yang berikutnya disebut dengan Yaumul Ma'ab. Yaumul Ma'ab itu hari kembali. Artinya tidak ada manusia yang tidak kembali kepada Allah. Makanya akhirnya Allah mensifati bahwasanya hari kiamat itu adalah Yaumul Ma'ab. Bukan Ma'ab, tapi Ma'ab pakai hamzah. Yaitu hari ketika semua manusia itu kembali sama Allah. Tidak ada yang tertinggal sampai semut di dalam lubang pun ketika hewan itu nanti dibangkitkan semuanya manusia. Na'udzubillahi min dzalik, ada yang dimutilasi, ada yang dibuang, ada yang sampai hari ini pembunuhnya tidak ketemu, semuanya nanti dikembalikan sama Allah. Dan tidak ada kelemahan sedikit pun pada diri dan sifatnya Allah untuk mengembalikan kembali manusia. Semuanya kembali. Jadi kalau kita akhirnya memahami Yaumul Ma'ab, akhirnya apa? Kita tidak ragu semuanya itu kembali sama Allah. Nah, ini ada sebuah riwayat dari riwayat Muslim. Ada sebuah riwayat dari Muslim itu begini. Ada seseorang yang dia merasa dia itu banyak dosa, lalu berpesan sama keluarganya, nanti kalau saya mati tolong dibakar. Di sini dalam riwayat Muslim, tolong dibakar. Kalau sudah jadi abu, abunya bawa ke tengah lautan. Lalu sebar ketika gelombang besar untuk memisahkan semua abu. Ditanya sama keluarganya, mendapatkan wasiat semacam itu. Dan betul, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Dipenuhilah wasiatnya. Dibakar dia jadi abu, dibawa keluarganya ke tengah lautan, disebar, dan gelombang memisahkan semua abu itu ke tempat yang saling berjauhan dan saling menjauh. Ketika dia sudah mati, sekejap, langsung dihidupkan kembali oleh Allah dan dihadapkan kepada Allah. Apa yang kamu lakukan? Iya, saya minta keluarga saya dibakar. Kenapa kamu meminta wasiat semacam itu? Supaya saya tidak berjumpa lagi dengan engkau, ya Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya takut sekali dengan engkau, ya Allah, dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka Allah mengampuninya dan akhirnya memberikan kepadanya surga. Tapi riwayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya kembali sama Allah. Ada yang terseret dengan gelombang di tengah lautan, tidak ketemu, na'udzubillahi min dzalik. Boeing yang ada di maskapai Malaysia Airlines gitu, yang sampai sekarang puingnya tidak ketemu dan kemana seluruh para penumpangnya tidak kita ketahui, semuanya kembali. Makanya Allah menegaskan kepada manusia Yaumul Ma'ab. Makanya hari ini para keluarga yang mungkin belum mendapati, ada keluarganya yang balik, mungkin kecelakaan, terus sampai hancur, seluruh fisiknya tidak lagi dikenali, semuanya balik dalam kondisi sebagaimana kondisi manusia dikumpulkan oleh Allah. Makanya disitulah yang disebut dengan Yaumul Ma'ab, supaya manusia itu tidak ragu dan mengimani. Tidaklah seseorang tercipta kecuali dikembalikan sama Allah. Bahkan bayi pun yang baru lahir, yang terus wafat dengan kejadian-kejadian yang Allah berikan, itu pun dikembalikan sama Allah dalam kondisi hidup kembali. Dan semuanya fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan semuanya akan menceritakan apa yang telah dilakukan. Kenapa kita balik sama Allah? Untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah kita kerjakan. Inilah 3 tambahan hari ini, yaitu ada Yaumul Talaqi, ada Yaumul Azifah, dan ada Yaumul Ma'ab. Kita pelajari. Nah, setidaknya supaya kita paham, insyaallah ya, luar biasa tentang masalah ini, semoga menjadikan kita semakin mengerti
betapa panjangnya persiapan kita menuju kepada kematian. Kalau saya sering berkata begini, Bapak dan Ibu, kita untuk hidup di dunia yang singkat saja, 70-80 tahun lah, atau 60 tahun. Manusia sepakat nyari ilmu. Ada yang sampai S1, S2, S3, bahkan hanya untuk dunia yang sejatinya pasti ditinggalkan dan pasti rusak dengan kejadian hari kiamat. Apalagi kehidupan akhirat yang tidak ada ujungnya. Harusnya ilmunya lebih profesional untuk kita sikapi daripada ilmu dunia yang pastinya kita tinggalkan. Semoga kita paham, semoga kita mengerti, dan Allah berikan hati yang hidup menyikapi hari pertemuan kita yang sebentar lagi akan kita jumpai di dalam kematian kita, dan hari kiamat itu la'alla sa'ah takunu qoriba. Sesungguhnya hari kiamat itu dekat. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewo. Luar biasa ilmunya. Jazakallahu khair. Izin kali ini tidak ada tanya jawab. Mohon maaf. Agak panjang sebentar ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang Fatma ini, ada video? Tidak ada, alhamdulillah. Saya cuma ini aja menyampaikan Pak Dewa kalau diizinkan. Kemarin kita juga mengadakan Syamila Wisdom, dan alhamdulillah Syamila Wisdom yang pertama, batch yang pertama telah selesai dengan izin Allah. Alhamdulillah full seat kita dalam hitungan hari. Kita kemarin mengadakan di Hotel Ra Hotel yang ada di Simatupang, lebih tepatnya di Fatmawati. Syamila Wisdom ini dengan goalsnya kita adalah berdamai di masa senja. Bagaimana sih kita memaknai ilmu di masa senja? Bagaimana kita menghadapi masa tua? Hari ini dakwah banyak sekali yang hanya fokus kepada anak muda, Pak Dewa. Tapi banyak orang tua kita yang kebingungan. Dan ternyata sedikit sekali materi yang menjelaskan secara spesifik tentang hari-hari tua. Apa sih sunnah yang menggembirakan kalau kita tua? Apa hal yang kita tidak ketahui, hadis-hadis yang bisa menggembirakan orang tua kita menghadapi masa tua, yang tentunya menghadapi masa tua itu tidak gampang, berat kalau tidak disikapi dengan ilmu. Kenapa saya membuat Syamila Wisdom? Karena saat itu ada salah satu orang yang dilapangkan hartanya di Jakarta. Tapi ketika menghadapi masa tua itu ketakutan gitu, sampai beliau nangis gitu. Saya jelaskan pelan-pelan, Pak, tidak perlu masa tua itu ditakutin, Pak. Ada banyak perspektif positif tentang masa tua, ada banyak perspektif yang positif tentang hari kematian gitu. Dan ketika saya jelaskan itu beliau senang sekali. Dan akhirnya saya berpikir, oh mungkin banyak orang tua yang sama dengan semacam ini. Akhirnya lahirlah Syamila Wisdom kemarin sekitar 2 bulan yang lalu, pesertanya 250 karena memang kapasitas hotelnya segitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah diberikan keberkahan, dan akhirnya banyak sekali seluruh para pesertanya itu merasa bergembira. Nah, kita mengadakan Syamila Wisdom batch yang kedua nanti di bulan Februari. Seatnya tinggal sekitar 30%, baru dibuka beberapa 2-3 hari yang lalu. Mungkin kalau ada yang ingin untuk mengikuti Syamila Wisdom yang kedua, silahkan. Ini materinya tentang berdamai di masa senja. Bagaimana memandang kematian dari kacamata sunnah, bagaimana memandang masa tua dari kacamata sunnah, apa amalan-amalan yang membangun di akhir kehidupan di masa senja, dan hal-hal yang berkaitan tentang itu. Silahkan ikuti, ini ada videonya. Silahkan diputar videonya sebentar, semenit aja. Mohon maaf ya Pak Dewo. Monggo Ustaz. Ada. Ada tuh di sana. Dari awam. Iya. Orang tua kalau belum menyelesaikan dirinya, yang terkena dampaknya itu adalah keluarga. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار
خلقت الجنان سيرت الكواكب أضأت النجوم فجرت الأنهار فأرحت القلوب وللعباد أنزلت الإسلام وللهداية أنزلت القرآن وبالسلام أرسلت الأنبياء من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي. Kalau kita hanya menjalani usia tanpa kita mengambil hikmah, kita bingung, Pak. Kenapa Allah itu menakdirkan kita panjang? Ada yang tidak suka dengan usia tua. Ada yang benci ketika dia mulai kehilangan. Ada yang mulai benci ketika kekuasaan yang dia dapatkan sudah tidak dia peroleh. Dan akhirnya efeknya kemana-mana. Suami menjadi korban, istri menjadi korban, anak-anak pun akhirnya terabaikan. Karena orang tua kalau belum menyelesaikan dirinya, yang terkena dampaknya itu adalah keluarga. Syamila Wisdom berdamai di usia senja, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair itu salah satu udah enak. Jazakumullah khair itu salah satu petikan dari kegiatan kita pada Syamila Wisdom batch yang pertama ya. Jadi silahkan kalau ada di antara Bapak dan Ibu ingin mendaftar, ingin untuk berdamai di masa senja. Perdamaian itu harus butuh ilmu karena berdamai itu tidak instan. Dan berdamai itu tidak bisa diwakilkan hanya dengan perasaan secara emosional semata. Berdamai itu harus dengan referensi, berdamai itu harus dengan ilmu, dan kita harus paham, Nabi kita itu mengajarkan setiap ilmu pada setiap lini kehidupan, dan kewajiban kita adalah mengilmui di masa tua. Karena berilmu di masa tua itu kalau kita niatkan karena Allah menjadi bekal terbaik sebelum kita berjumpa dengan Allah. Jangan benci masa tua, jangan benci masa senja, jangan benci masa renta. Karena saya ingatkan salah satunya di antara banyak hadis yang kita harus ketahui. Ali bin Abi Thalib itu berkata, aku kalau bisa meminta, aku ingin sekali dipanjangkan umurnya supaya aku bisa mengenal Allah jauh lebih lama sebelum aku berjumpa dengannya. Itulah indahnya masa senja yang banyak orang tidak sadari. Alhamdulillah, insya Allah akan diselenggarakan di bulan Februari. Pendaftarannya kita buka jauh-jauh sebelumnya karena memang kondisi kita di hotelnya sangat terbatas sekali, hanya untuk 250 seat. Dan alhamdulillah sampai hari ini tinggal 30% seatnya. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewa Abu Muhammad. Jazakumullah khair atas semua kemurahan dan kebaikan hatinya. Pak Ibu, bagi yang ingin mendaftar, bila mana tidak tahu nomor Syamila, silakan hubungi admin Islam Madinah 0811 10 6811 0811 10 6811. Insya Allah kami akan berikan nomor dari Syamila untuk mendaftar langsung bagi Bapak Ibu. Sangat menarik sekali Ustadz materi tadi Syamila Wisdom. Semoga Bapak Ibu di sini bisa mengikutinya. Demikian Bapak Ibu kajian sore ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah memudahkan kita menerima hikmah dari yang disampaikan oleh guru kita yang sangat kita hormati dan sangat kita cintai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.